Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Edi Susendi, advokat lalu lintas dan angkutan jalan. Kali ini kita akan membahas terkait kecelakaan lalu lintas seperti biasa. Namun kali ini kita akan membawa judul yaitu ketika jalan raya menjadi neraka, nyawa manusia dan kejahatan kemanusiaan dalam sistem transportasi. Di negara yang katanya sedang membangun, jalan raya semestinya menjadi urat nadi kehidupan, bukan ladang kematian. Tapi kenyataannya setiap hari kita disuguhi kabar duka dari jalanan. Bukan karena takdir semata, tapi karena sistem yang abai, negara yang lalai, dan perusahaan angkutan yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli apakah kendaraan mereka layak jalan atau justru membawa maut. Pernahkah Anda membayangkan serombongan ibu-ibu duduk di angkot baru saja selesai pengajian bersama? Mereka tertawa ringan pulang membawa damai dari doa-doanya. Tapi detik berikutnya tubuh mereka terpental di remukan truk tronton bermuatan pasir. Remblong kata orang. Tapi benarkah ini hanya soal rem? Bahkan beberapa hari sebelumnya di pintu tol kendaraan pribadi berjejer rapi sampai tiba-tiba sebuah truk bermuatan galon menghantam dari belakang. Orang-orang menjerit, ada yang tak sempat tertolong. Dan kita hanya menyebutnya itu kecelakaan. Padahal ini bukan kecelakaan. Ini adalah bentuk nyata kejahatan kemanusiaan. Nyawa manusia bukan angka. Setiap jiwa yang melayang di jalan adalah alarm keras bahwa kita sedang hidup di dalam sistem transportasi yang abai. Perusahaan angkutan masih bebas beroperasi tanpa pelaporan real time. Truk dengan sistem pengereman rusak masih bisa melintas tanpa pengawasan. Dan kita masih memenjarakan sopirnya jika ada kejadian kecelakaan. Sementara perusahaan dan negara tidak pernah bertanggung jawab. Di mana pengawasan instansi teknis? Kenapa tidak ada sistem terpadu yang mengawasi kendaraan angkutan barang atau orang setiap hari, setiap saat, setiap rute? Bukankah kita sudah di era digital? Kenapa pelaporan perjalanan tidak dilakukan secara otomatis ke pusat data? Ini bukan soal teknis, ini adalah soal human rights. Ketika negara tidak menjamin keselamatan warga negaranya, maka negara telah gagal menunaikan amanat konstitusi. Kami menyerukan wujudkan sistem transportasi yang berkeadilan, terapkan pengawasan berbasis teknologi, audit menyeluruh setiap perusahaan angkutan, dan jangan biarkan korban berikutnya jatuh hanya karena kita tidak pernah berani berubah. Karena membiarkan nyawa melayang di jalan adalah bentuk nyata kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana diktum Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Saya Edi Susendi, advokat lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih.